Bangkitnya Dataran Hitam Bab 801 Pertempuran Kota Kering menonton pertunjukan. Sementara individu ketiga yang dilindungi oleh Abi sebelumnya menyerang target mereka dengan niat untuk membunuh, wanita muda ini terus bergerak di sekitar bagian medan perang tersebut. Teknik pengamanannya sangat bagus, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengaktifkannya beberapa kali berturut-turut. Bagaimanapun, dia tidak memiliki seni melahap Minos, yang memungkinkannya memiliki begitu banyak energi dalam pertarungannya. Di sisi lain, kemampuan bawaan Abi tidak melibatkan peningkatan energi, seperti yang terjadi pada Stuart muda. Akibatnya, dia tidak bisa bertarung dengan cara yang sama seperti dia. Atau dia akan kehabisan energi dan dibunuh oleh musuh di tempat ini. Jadi, saat dia dan rekan-rekannya bertengkar, pacar muda Minos hanya melindungi mereka yang paling membutuhkan keahliannya atau yang memiliki peluang lebih besar untuk melenyapkan salah satu musuh kuat tersebut. Bagaimanapun, ini adalah dua situasi di mana yang paling bermanfaat baginya untuk mengeluarkan energinya. Dalam satu hal, tentara Dataran Hitam akan memiliki lebih sedikit musuh. Di sisi lain, organisasi ini tidak akan kehilangan sekutu atau bawahannya yang penting. Dengan itu, pasukan Letnan Minos ini bekerja terutama untuk mendukung, melindungi dan membantu para ahli di Kota Kering. Dan untuk melakukan ini, dia harus terus bergerak di sekitar area itu, memperhatikan sekutu dan musuh Raja Spiritual. Fatamorgana siang hari, Abi kemudian menggunakan teknik pertarungan tingkat emas keduanya, sebuah gerakan yang telah dia pelajari sebagai pengganti teknik pertahanan sebelumnya. Yang dia miliki sebelum mencapai level 50. Teknik itu meningkatkan kelincahan dan ketangkasannya tetapi juga memiliki fitur pengalih perhatian, membantu mengurangi perhatian lawan pada penggunanya dan menyembunyikan jejak pengguna. Dan dengan teknik gerakan itu, Abi bergerak cepat melewati area itu, menuju ke arah pasukan sekutu yang baru saja dilihatnya terlempar ke kawah yang terbentuk akibat pertempuran. Ah, orang seperti itu menjerit kesakitan sambil hampir tidak merasakan lengannya akibat serangan yang dideritanya sebelumnya. Hei, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Abi bertanya sambil menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencoba mengganggu respon saraf tubuh pria itu. Ah, Raja Brown menyerangku. Hah, tapi tenang, aku diselamatkan oleh Lord Minos. Ah, dia berkata di tengah tangisannya namun masih terasa sangat tidak enak. Oh, kalau begitu kamu beruntung, dia berkata, menyadari bahwa orang ini tidak akan mati karena luka yang disebabkan oleh Raja Spiritual level 59 itu. Yah, aku akan menggunakan kemampuanku untuk mengurangi rasa sakitmu sebanyak mungkin untuk saat ini. Tapi itu akan kembali menyiksamu nanti. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka harus bertarung dengan semua yang mereka miliki. Dan karena pria ini tidak terluka parah, dia akan mempertahankannya di medan perang. Bahkan jika itu akan mengakibatkan penderitaan di kemudian hari. Kemampuannya dapat mempengaruhi sistem saraf targetnya, sesuatu yang dapat digunakan untuk mengakhiri sensasi rasa sakit. Namun mengakhiri sensasi seperti itu sangat berbeda dengan menyelesaikan masalah di baliknya. Akibatnya, setelah efek dari kemampuannya selesai, pria itu akan kembali merasakan semua itu lagi dalam sekali jalan. Tak hanya itu, dengan berkelahi sambil terluka, kondisi orang tersebut akan semakin parah. Akibatnya, dia akan mengalami situasi yang agak mengkhawatirkan setelah semuanya selesai. Baiklah, ucapnya, masih dengan ekspresi sedih di wajahnya. Untungnya, kita memiliki kepala pelayan Dilian di pihak kita. Dia berpikir dalam hati, mencoba menghibur dirinya untuk melanjutkan pertempuran ini. Dan tidak lama kemudian orang tersebut, anggota keluarga Yil, berlari menuju salah satu raja spiritual musuh, pada saat ini tidak lagi merasakan sakit. Sedangkan Abi, dia kembali ke pekerjaan sebelumnya. Beberapa menit berlalu dengan cepat. Saat ini, semakin banyak mayat yang berkumpul di sekitar area itu. Banyak di antaranya dengan simbol rumah bangsawan kerajaan ini, namun ada pula yang mengenakan baju besi tentara Dataran Hitam atau sekutu Minos. Adapun para ahli yang sebelumnya berada di tempat itu, dari 22 Raja Roh yang menemani Thomas di sini, 17 di antaranya masih tersisa saat ini. Namun, di sisi lain, jumlah spesialis di pihak Minos tetap tidak berubah. Semua ini berkat teknik pertahanan Abi yang luar biasa. Pada saat yang sama ketika 37 Raja Spiritual yang tersisa bertempur di area itu. 5 perwakilan keluarga kerajaan di wilayah itu terus mengawasi semuanya dari jarak yang aman dari pertempuran tersebut. Mereka tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam pertempuran yang mengejutkan seperti yang mereka lihat karena kebanyakan dari mereka di sana tidak mendapat perintah untuk melakukan hal seperti itu. Sesuatu yang bisa membuat mereka terbunuh. Dan karena tidak ada satupun dari mereka yang menyerang, dan juga mempunyai simbol-simbol regional yang terkenal di armor mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka. Tapi itu adalah hal biasa yang terjadi dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, mereka belum menjadi musuh pasukan lokal, dan tidak ada pihak yang ingin terburu-buru. Oleh karena itu, mereka mengharapkan keseluruhan acara sampai sekarang tanpa masalah.
Namun mereka dikejutkan dengan kekuatan pasukan Kota Kering, orang-orang yang dengan bangga bertahan melawan lawan yang levelnya lebih tinggi dan jumlah yang jauh lebih unggul dari mereka. Itu sungguh mengesankan, perwakilan keluarga Snow berkomentar saat matanya mengikuti pertarungan paling menakjubkan di area itu. Aku tidak menyangka akan melihat sesuatu yang begitu seimbang. Kata keturunan keluarga Carline setuju, merasa terkesan dengan kekuatan organisasi Minos. Saya ingin tahu apakah kelompok lain dalam kekuatan kontra-revolusioner juga menderita sebanyak itu. Mendengar komentar itu, perwakilan House Stone mau tidak mau bertanya kepada orang-orang tersebut. Tapi menurutmu apa yang akan terjadi? Akankah Minos mengalahkan King Brown? Atau sebaliknya? Sulit dikatakan. Dia pasti memiliki kelebihan. Orang dari keluarga Walker berkomentar sambil mengamati gaya bertarung Minos. Tetapi rekan-rekannya menjadi semakin lelah, dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan Raja Brown. Mempertimbangkan hal ini, hal mengejutkan mungkin terjadi di akhir pertempuran. Dan memang akan. Salah satu dari mereka berpikir dengan senyum di wajahnya, merasakan tangannya gatal, bersiap untuk bertindak. Sedikit lagi, dan giliranku untuk bertindak. Dia melihat ke arah Minos dan kemudian ke perwakilan keluarga Snow. Perwakilan keluarga Cromwell kemudian bertanya kepada orang-orang tersebut. Apa pendapat kalian tentang kita bergabung dengan Raja Brown? Minos ini akan menjadi masalah bagi wilayah ini, jadi bukankah lebih baik kita segera menanganinya? Jika dia mati di sini, dataran hitam tidak akan bertahan lama, bahkan mengingat orang-orang ini. Dia ingat kemampuan luar biasa dari para prajurit Minos yang memiliki teknik tingkat perak. Mendengar ini, keempat orang itu mengamatinya, memahami maksud orang tersebut tetapi mempertimbangkan apa yang telah mereka lihat sejauh ini. Usaha yang bagus. Anggota keluarga Carline berkomentar setelah memikirkannya. Bahkan jika kita bergabung dengan pasukan Raja Brown, tidak akan ada banyak perbedaan. Pemuda itu akan bisa membunuh kita selama masih ada orang yang bisa dia serap energinya di tempat ini. Tapi, di sisi lain, aku tidak yakin wanita-wanita itu akan terbunuh sebelum salah satu dari kita. Ya, menurutku juga sama, kata orang yang datang dari kerajaan salju. Dan aku tidak mendapat perintah dari keluargaku untuk bertarung di sini. Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya pada sesuatu yang begitu berisiko? Aku juga tidak tertarik, hehe, kata Elena dan rekan senegaranya Ellen sambil tersenyum. CK, pengecut, bagaimana denganmu, Zack? Saya tidak berpretensi menjadi pahlawan, meskipun saran Anda tidak terlalu buruk. Kata anggota keluarga Charles Walker. Charles pernah melihat wajah Minos sebelumnya. Tapi dia tidak tahu kalau orang itu adalah pesaing Minos, individu yang memberontak di dataran hitam. Lagi pula, pangeran itu belum menghadiri turnamen spiritual, dan potret Minos yang dirilis di surat kabar tidak begitu detail. Di sisi lain, bukan hal yang aneh jika beberapa orang memiliki penampakan serupa di dunia yang luas dengan begitu banyak manusia. Mengenai teknik Minos, pangeran itu tidak menyadari bahwa finalis turnamen spiritual terakhir memiliki teknik yang mirip dengan lawannya. Oleh karena itu, dia tidak mengincar Minos saat ini, dan perwakilannya tidak punya alasan untuk terburu-buru. Betapa tidak berguna. Baiklah, tidak ada bedanya. Aku akan melakukannya sendiri. Bangkitnya dataran hitam bab 802 pertempuran kota kering cacing licik. Sementara itu, Minos, Angela, dan Emlyn terus melawan Raja Brown, terus-menerus menyerang lawannya, memberinya sedikit ruang untuk melakukan serangan balik. Meskipun pertarungan ini masih sulit bagi Thomas, dia memiliki lebih banyak kebebasan bertindak ketika hanya menghadapi 3 orang ini dibandingkan seluruh kelompok Minos, yang terdiri dari 4 orang. Thomas Brown sangat berpengalaman dan tahu bahwa keadaan tidak akan baik baginya jika harus terus menghadapi keempatnya. Bukan karena dia takut mati, tapi tidak mengancam nyawa Minos akan berdampak buruk baginya. Lagi pula, kelompok penyerang ini terlalu kuat bagi mereka untuk sekadar berdiri di luar kota kering. Karena mereka belum menyerbu tempat seperti itu, setidaknya sudah menjadi tugas mereka untuk membantai lawan-lawan ini. Sayangnya, keempat orang itu menghalangi jalannya. Namun berdasarkan pengalamannya, dia dengan cepat menyadari peluang untuk bermain sebagai suami dan istri melawan satu sama lain. Sesuatu yang dapat membantu perjuangannya, dia tahu sejarah Celeste dan Davis. Jadi, dengan mengenali wanita itu dan mengingat kehadiran sang patriark Parkinson di tempat ini, dia telah melakukan apa yang diperlukan untuk menyingkirkan Celeste. Dan rencananya berhasil karena keduanya memiliki perasaan yang kuat terhadap satu sama lain. Dengan itu, dia telah mencapai situasi saat ini, yang masih dia perjuangkan ketika melawan ketiganya. Namun sudah memiliki kebebasan untuk mencoba memberikan tekanan pada Stuart muda. Sebelumnya, menyerang pun sulit. Tapi sekarang dia bisa mengirimkan serangannya terus-menerus ke arah pemuda itu dengan harapan bisa melemahkan Minos. Dia bisa mencoba memisahkan Minos dari 2 musuh lainnya, tapi itu akan membutuhkan banyak usaha, yang dia tidak ingin bayar untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah medan perang. Dan semakin kecil cadangan energi seseorang, semakin besar kemungkinan kematiannya.
Dan Thomas mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi, dia lebih suka menggunakan strategi untuk mencoba menjauhkan Minos dari orang-orang yang energinya dihisap olehnya. Dengan itu, pemuda ini tidak lagi bergantung pada kekuatan seperti itu. Dan itulah yang dia lakukan saat ini, mengarahkan pertempuran lebih jauh dari para jenderal spiritual itu. Brad Stuart, apakah kamu tidak merasa malu pada ayahmu? Raja Brown bertanya dengan marah sambil mencoba mengacaukan pikiran Minos. Ceka, orang tua, diamlah. Taktikmu tidak akan berhasil padaku. Minos berkata sambil mencoba mengikis pertahanan mental lawannya, menggunakan teknik mentalnya. Di saat yang sama, kedua pedang di tangannya menari dan bernyanyi, terus-menerus mengirimkan serangan kuat ke arah musuh itu. Pengkhianat yang yakin, Albert akan muak melihatmu sekarang. Dan sementara Emlyn dan Angela terus-menerus menyerang Thomas, mencoba melemahkan orang ini, seseorang mengintai di sekitar. Bersiap untuk bertindak, binatang buas itu mungkin yang paling mungkin merasakan kehadiranku di sini. Tapi aku yakin dia pasti terlalu memusatkan perhatiannya hingga bisa memperhatikanku. Orang tersebut mempertimbangkan sambil menilai situasi Emlyn, yang sedang mengoyak udara dengan cakarnya. Sambil berusaha menjaga jarak dari Thomas. Aduh, dia menggonggong pada King Brown ketika dia merasakan otot-ototnya mulai gemetar karena kelelahan. Sungguh membuat frustrasi, meskipun aku hampir mencapai level 55. Melawan seseorang yang begitu kuat sangatlah bermasalah, Ibu Kila berpikir dalam hati ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, Angela sekarang banyak berkeringat, merasakan cadangan energinya di bawah 30%. Di saat yang sama, banyak memar di sekujur tubuhnya mengingatkannya bahwa dia tidak akan bisa pergi jauh ke sini. Emlyn mungkin hanya bisa menyerang beberapa kali lagi. Aku harus berusaha melemahkan orang ini sebanyak mungkin selagi aku masih bisa, dia merenung, menganalisis situasi kelompoknya. Namun saat kedua rekan Minos fokus pada kultivator level 59 itu, tiba-tiba Thomas tersenyum dan bersiap untuk serangan yang kuat. Pemanggilan dunia bawah, sekali lagi. Dia mengaktifkan kemampuan bawaannya, sesuatu yang ingin dia gunakan untuk mendapatkan ruang untuk tujuan yang sama seperti sebelumnya. Itu membuatku hanya memiliki kurang dari 20% kekuatanku. Tapi itu akan sia-sia. Dia tersenyum sambil menatap Minos dengan dingin. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, pengkhianat sayangku? Dan ketika para golem muncul di lingkungan tersebut untuk menghalangi Angela dan Emlyn, Thomas melihat apa yang telah dia tunggu-tunggu. Tiba-tiba, seseorang yang sepertinya menyatu dengan medan perang yang kacau itu muncul, berlari menuju Stuart muda, siap menyerangnya. Cacing licik, kamu pikir aku merindukanmu? Minos bergumam sambil berbalik untuk menyerang orang yang sedang menggunakan teknik pembunuhan saat itu. Raja Brown telah merasakan individu seperti itu karena pengembangan spiritualnya yang kuat, sesuatu yang memungkinkan dia untuk merasakan sesuatu dengan lebih mudah. Tapi Minos berbeda. Dalam kasus pemuda ini, teknik Devouring Art berfungsi untuk memahami fluktuasi spiritual di sekelilingnya. Bagaimanapun, teknik ini menyerap energi dari makhluk hidup dan susunan spiritual. Jadi, akan sangat konyol jika teknik dengan karakteristik sensorik tidak mendeteksi seseorang yang mendekati Minos. Begitu berada di dalam ruang pengaruh teknik seperti itu, mustahil bagi Minos untuk tidak menyadarinya kecuali perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya sangat besar. Akibatnya, dia sudah bersiap menghadapi cacing yang menyelinap di sekitar medan perang. Hanya berada di level 55 dan mencoba bertindak melawanku? Kamu gila, Minos memikirkannya. Saat dia menggunakan serangan mematikan terhadap lawan seperti itu, menyedot lebih banyak energi dari jenderal spiritual di sekitarnya. Pedang spasial. Namun, saat pedang yang baru dibentuk oleh gerakan Minos mengarah ke arah individu itu, orang itu tidak merasa gugup saat lawan menyadarinya. Brengsek, apakah bocah ini memperhatikanku? CK, teknik terlarang, gerakan spasial. Setelah mengaktifkan teknik pengorbanannya, ruang di sekitar orang tersebut bergetar hebat saat tubuhnya tersedot ke lokasi lain, puluhan meter dari tempat itu. Namun, saat dia terjatuh ke dalam dataran hitam yang tak bernyawa itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, sementara luka dalam muncul di dada kanannya. Teknik bajingan itu masih mengenaiku. Dia berpikir dengan putus asa, pada saat yang sama merasakan 10 tahun kultivasinya hilang dalam sekejap mata. Lagi pula, menggunakan teknik pengorbanan ada konsekuensinya. Brengsek, tapi setidaknya aku menciptakan. Sementara pria itu memikirkan peluang yang telah ia ciptakan. Thomas tidak membuang waktu dan menggunakan hampir semua yang dimilikinya untuk mencoba membunuh Stuart muda. Dia telah merasakan kedatangan anggota keluarga Cromwell itu. Dan karena dia tidak peduli siapa yang membunuh Minos, dia membiarkan orang itu mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dia telah membuat persiapan untuk melakukan serangan sekunder jika orang tersebut gagal. Karena itu, saat Minos mengerutkan kening karena kegagalannya membunuh lawannya, Thomas sudah hanya berjarak beberapa meter dari lawannya.
Saat itu juga, tangan sang raja telah berubah menjadi tangan raksasa, dengan cakar yang brutal. Begitu tajam dan kejam sehingga bisa membuat orang yang melihatnya gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Itulah akhir bagimu, bocah. Jadi, pikirnya puas ketika jaraknya hanya 4 meter dari Minos. Mati. Melihat ini, Angela dan Emlyn memandang keseluruhan situasi dengan mata terbelalak, melihat Stuart muda membiarkan kewaspadaannya terbuka untuk pertama kalinya. Para bajingan itu memang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Emlyn memikirkannya sambil mencoba menghabisi golem di depannya secepat mungkin. Sekarang, kita hanya bisa melakukan itu. Dia berteriak kepada Angela, bersiap melakukan apa yang diperlukan pada saat genting ini. 6. Ayolah. Angela setuju, meluncurkan tombak es raksasa ke golem terakhir. Ah, sepertinya aku tidak akan bisa membela diri kali ini, pikir Minos dalam hati saat dia merasakan lawan itu semakin dekat dengannya. Kamu benar-benar beruntung. Seminggu ke depan, dan aku akan membunuhmu dalam situasi seperti ini. Dia dengan tenang melirik ke arah cakar tajam di tangan Thomas yang besar. Benar. Bangkitnya dataran hitam bab 803 pertempuran kota kering menghadapi Raja 2. Dalam sekejap mata, Thomas yang tersenyum puas dengan apa yang akan terjadi beberapa saat lagi. Lihat targetnya tiba-tiba menghilang tanpa bisa berbuat apa-apa. Segera setelah melihat Stuart muda menghilang dari medan perang, tidak hanya dari depan orang ini, tapi dari seluruh area itu. Thomas merasa seperti dia telah merasakan hal yang buruk. Apa itu? Dia menghilang entah dari mana, yang berarti dia berteleportasi jauh dari sini. Dia memikirkannya saat ekspresinya menjadi semakin jelek. Meski tidak jarang ditemukan spesialis regional yang memiliki perangkat teleportasi. Tapi apa yang dilihat Thomas sungguh mengesankan karena dia bahkan tidak menyadari apa yang telah dilakukan Minos. Dalam 1 detik Stuart muda tampak siap menerima serangan ampuh raja ini. Dan saat berikutnya dia secara ajaib menghilang di bawah tatapan mata Thomas yang tidak percaya. Itu sungguh tidak biasa. Bagaimanapun, susunan atau teknik teleportasi selalu meninggalkan sinyal spesifik yang dapat dideteksi oleh indera spiritual para kultivator. Namun Raja Brown yang perkasa bahkan tidak menyadari hal ini dengan seorang pemuda yang praktis berada dalam genggamannya. Tidak heran dia terkejut. Di sisi lain, Thomas sempat berpikir akan menghilangkan ancaman itu setelah melihat Minos tampak tidak melakukan apa-apa dalam situasi sebelumnya. Mempertimbangkan ekspektasi ini, mau tak mau dia merasakan kekecewaan yang mendalam, meratapi dirinya sendiri karena melewatkan kesempatan seperti itu. Brengsek, namun meski dia frustrasi dengan kegagalannya, Emlyn dan Angela tidak membuang waktu. Mereka segera menuju ke arah spesialis itu, mencoba menjauhkannya dari tempat dia dan Minos berada sebelumnya. Suara mendesing, astaga, serangan keduanya menembus udara di area itu, bergegas menuju target itu, yang terlihat sedikit terganggu saat ini. Namun, Thomas tidak terganggu. Begitu dia merasakan serangan keduanya datang ke arahnya, dia segera mengesampingkan kekecewaannya. Brengsek, tetapi karena si pengecut menemukan cara untuk melarikan diri. Aku akan menangani keduanya. Dia merenung sambil melompat menjauh dari tempat itu sebelumnya, menghindari serangan musuh-musuhnya. Binatang buas ini sudah hampir habis. Maka kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Setelah memikirkannya, matanya menyipit saat dia akhirnya kembali menggunakan teknik sebelumnya. Yang mengubah tangannya, dia kemudian memandang keduanya dengan kebencian, bertekad untuk melampiaskan amarahnya pada mereka. Dia meninggalkanmu, tapi aku tidak akan menganggap entengnya hanya karena itu. Benar, namun, saat dia mulai bertindak melawan keduanya, ruang di sekitar area yang sama di mana Minos sebelumnya menghilang bergetar dengan cepat hingga pemuda ini muncul di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun dia bukannya tidak berdaya seperti posisi sebelumnya. Setelah kembali dari perjalanan singkatnya ke kerajaan tata ruang, Minos muncul di tempat itu dengan sikap bertahan. Tekniknya sudah diaktifkan, siap menyerang. Apa? Raja Brown berteriak kaget melihat orang ini di medan perang. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berdiri mengagumi kedatangan Minos. Segera setelah pemuda ini kembali, dia membuat gerakan pedang ke arah musuh itu. Pedang spasial. Kemudian sebilah pedang panjang energi spiritual membelah udara menuju Thomas, mencari dada pria itu. Penderita. Bagaimana dia melakukannya? Dia berteriak kesakitan setelah menerima serangan Minos, yang kali ini hampir membuatnya terkejut. Artinya, dia telah melihatnya. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat dan tidak terduga sehingga raja ini hampir tidak mampu mengaktifkan pertahanannya. Akibatnya, karena diserang oleh gerakan tanpa ampun Minos, Thomas tidak dapat melarikan diri tanpa terluka dari serangan tersebut. Dan pada saat itu juga, Stuart muda akhirnya menenangkan hatinya saat dia kembali menyerap energi musuh. Menyadari bahwa tidak ada yang berubah selama beberapa detik dia keluar. Dia tahu bahwa Angela dan Emlyn tidak akan membuang waktu untuk melihat situasi sebelumnya, membersihkan area di mana dia harus kembali.
Itu sebabnya dia kembali ke sini, meskipun dia tidak tahu apakah itu aman. Namun dalam beberapa detik, banyak hal bisa terjadi. Karena itu, pemuda ini mau tidak mau mengkhawatirkan rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia merasa lega melihat tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Angela dan Emlyn juga lega melihat dia kembali cukup cepat untuk terus bertarung bersama mereka. Lagi pula, melawan Raja Spiritual level 59 yang kuat tidaklah mudah. Bagaimanapun, setelah menyadari kembalinya Minos, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk kembali ke formasi sebelumnya. Mencoba mengepung musuh itu lagi. Dan ketika mereka melakukan itu, Thomas merasakan luka dangkal di dadanya terasa panas, tapi yang paling mengganggunya saat ini adalah Stuart muda. Bajingan sialan itu, apakah itu kemampuan bawaan? Dia bertanya-tanya, mencoba memahami bagaimana Minos bisa berteleportasi tanpa dia merasakan fluktuasi spiritual. Sayangnya bagi Thomas, dia tidak akan pernah memahami hal itu. Lagi pula, cincin kerajaan tata ruang bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh seorang kultivator level 59. Sial, bahkan Master Sekte dari Sekte Awan Abu-Abu, seseorang yang mendekati level 80, hampir tidak bisa merasakan kekuatan cincin itu pada saat dia bertemu dengan Minos. Jadi, sulit bagi raja ini untuk merasakan apapun. Akibatnya, Thomas tidak bisa merasakan fluktuasi item itu, atau teleportasinya, karena dia terlalu lemah untuk itu. Pokoknya, sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat melawan bajingan itu. Thomas meyakinkan dirinya sendiri sebelum akhirnya kembali bertarung melawan ketiganya. Astaga, ledakan, ledakan, aduh, Emlyn membentak lawannya, merasa semakin tertekan, otot-ototnya semakin lama semakin berat. Karena Thomas telah kehilangan keuntungan yang dia pikir telah dia peroleh sebelumnya, dia memutuskan untuk melemahkan monster ini sebanyak mungkin. Baru setelah itu dia akan mencoba sesuatu yang lebih berani melawan Minos. Dan tindakannya dengan cepat mencapai hasil. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah Minos kembali dari kerajaan tata ruang, Emlyn berlari tak menentu melewati area itu. Terus-menerus menjulurkan lidahnya yang besar keluar dari mulutnya, bernapas dengan penuh semangat. Tapi dia masih punya cukup energi untuk melakukan satu lompatan lagi. Aduh, dia menggonggong dengan kecewa sambil melompat dengan kecepatan tinggi ke arah Minos. Apa yang terjadi? Saat Raja Brown mencoba memahami keanehan kelompok kota kering, banyak tombak es datang ke arahnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk menyerang. Pergi istirahat, benar. Kemudian Emlyn menghilang dari medan perang sementara Raja Brown memuntahkan seteguk darah ketika dia melihat teleportasi terjadi sekali lagi di depannya. Brengsek, itu pasti kemampuan yang menakjubkan. Dia merenung dengan mata terbelalak, merasakan bahwa Minos belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Bocah itu mencoba membunuhku. Brengsek, jika dia bisa melarikan diri kapanpun dia mau, maka tidak ada gunanya aku tinggal di tempat ini. Dia memikirkannya dengan sedih, semakin yakin bahwa mustahil baginya untuk membunuh Minos dalam situasi saat ini. Neraka, teriaknya dengan kecewa, membuat banyak orang di sekitar menyadari bahwa situasinya tidak begitu baik. Sepertinya Raja Brown kalah dalam pertempuran hari ini. Perwakilan keluarga Snow berkata dengan suara rendah. Ya, sepertinya hal terburuk bagi kami telah terjadi. Keluarga kami harus terlibat. Ya, kamu benar. Perwakilan keluarga Stone tertawa dalam hati ketika mengatakan itu. Namun tak lama kemudian, mereka melihat ke arah tempat perwakilan House Cromwell jatuh sebelumnya, di mana tidak ada orang lain di sekitarnya. Orang itu telah terluka oleh pukulan Minos dan menderita akibat teknik pengorbanannya. Karena itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun di sini, bahkan tidak mencoba menyakiti anggota keluarga Snow itu. Itu sebabnya dia sudah melarikan diri. Sepertinya orang itu berhasil lolos. Bagus sekali. Dia bertindak arogan dan pantas menerima apa yang terjadi padanya. Anggota keluarga Snow berkomentar. Mendengar itu, anggota keluarga Kara dan Ford mau tidak mau setuju. Faktanya, meski kita semua terlibat dalam pertempuran itu, pemuda itu bisa saja berteleportasi. Itu bisa dengan cepat menjadi alat untuk melawan diri kita sendiri. Bagaimanapun, sepertinya waktunya untuk mundur akan tiba. Bangkitnya dataran hitam bab 804 pertempuran kota kering, penarikan. Pada saat yang sama, ketika Thomas memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi melanjutkan pertarungan di tempat ini, Celeste baru saja menyelesaikan pertarungannya. Setelah awal yang agak keras dari keduanya, dengan masing-masing secara aktif mencoba membunuh yang lain, tidak butuh waktu lama untuk mengubah hal itu. Tapi hal seperti itu sudah diduga. Lagi pula, meskipun Celeste berada satu tingkat di bawah mantan suaminya, dia jauh lebih kuat dari orang ini karena dia bergabung dengan Black Plain Army. Akibatnya, beberapa saat setelah dimulainya pertarungan mereka, wanita ini sudah memukuli David, berulang kali menghindari upaya ofensif pria tersebut sambil memukulnya dengan cara yang berbeda. Namun David tidak lemah, artinya, meskipun dia dikalahkan di sebagian besar pertarungan, pria ini berada satu tingkat di atas Celeste dan tidak kalah dengan dia sampai-sampai dia tidak punya cara untuk bertindak.
Sebaliknya, ada cara untuk melawan lawan yang lebih kuat, sesuatu yang dapat mengulur waktu bagi siapapun yang berada dalam situasi serupa dengan yang dihadapi David. Dengan hal itu dan kekuatan kebencian yang mendorongnya, David telah bertahan jauh lebih kuat dibandingkan beberapa musuh Celeste yang pernah meremehkannya di masa lalu. Bagaimanapun, bagi pria itu, memukuli mantan istrinya adalah hal yang mustahil. Dan itulah mengapa dia mencapai situasi saat ini, di mana, meskipun masih hidup, seluruh tubuhnya memar, patah tulang terbuka, berdarah, dan berteriak seperti anak kecil. Dia mengeluarkan suara sedih lagi saat dia merasakan tinju Celeste mematahkan beberapa tulang di bahunya. Brengsek, aku tidak akan bisa membalas dendam pada pezina ini. Dan dia bahkan akan membunuhku. Dia berpikir dalam kekecewaan yang mendalam, merasakan sesuatu yang hampir sama buruknya dengan mengetahui bahwa dia adalah seorang suami yang istrinya tidak setia. Dia berteriak sekali lagi ketika pikiran untuk bunuh diri mulai berpacu di benaknya. Dan Celeste mau tidak mau menyadari perubahan ekspresi David. Apakah kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri? Jika kamu ingin melanjutkan pemikiran ini, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Lagi pula, bukankah kamu sudah akan melakukan itu? Dia bertanya di tengah mimpi buruknya, nyaris tidak bisa melihat wanita yang berdiri tepat di depannya. Setelah mendengar ini, Celeste menghela nafas, merasa sebagian besar amarahnya telah hilang. Aku tidak ingin membunuhmu lagi. Percayalah jika kamu mau, tapi bagian diriku yang pernah mencintaimu. Diam, apakah kamu berharap aku mendengarkan omong kosong ini? Wanita kotor sepertimu tidak punya moral untuk membicarakannya. Dia menggunakan sedikit kekuatan yang dia miliki untuk berbicara dengan tegas, dengan nada marah yang tidak dapat disangkal. Kau benar, David, aku memang wanita kotor sekarang, tapi apa yang bisa kulakukan? Beginilah keadaanku sekarang, aku suka tidur dengan laki-laki, aku suka seks. Dan aku bahkan tidak malu menyelesaikan kebutuhanku dengan menantuku. Tapi mungkin itu salahmu juga. Dia dengan marah berkata sambil mengangkat bagian pakaian pria itu yang robek. Jika kamu tidak begitu linglung, sangat mudah untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang disebabkan oleh tindakanmu sendiri. Dia kemudian mengertakkan gigi sampai dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Jika kamu bisa membunuhku, lakukanlah karena menurutku, kita berdua akan mati hari ini. Begitukah? Bagaimana dengan Brock? Dia bertanya dengan hati-hati. Bagaimana dengan putriku? Dia sudah dewasa sekarang. Dia bisa hidup tanpa ayahnya. Sedangkan ibunya, tidak ada bedanya jika kamu mati di sini. Baginya, kamu sudah mati. Dia berkata dengan puas saat dia mulai mempersiapkan pengorbanan. Bagaimana jika ku beritahu padamu bahwa dia ada di kota kering sekarang? Apa? Dia merasakan informasi itu seolah-olah dia telah dipukul lagi oleh wanita itu, merasa sangat terkejut. Dia telah jatuh ke tangan Minos. Hehe, aku percaya tidak hanya secara harfiah, ucapnya jahat. Tapi itu tidak buruk. Minos adalah kekasih yang luar biasa. Tongkat besarnya selalu membuatku gila, dan cara dia menyentuhku. Aku merasa putri kita akan berada di awan 9. Bagaimanapun, kami adalah ibu dan anak. Seharusnya tidak sulit bagi Minos untuk menyenangkannya karena dia sudah mengaturnya denganku. Dia mengatakan ini dengan nada erotis, sesuatu yang sangat diketahui pria ini. Namun mendengar hal seperti itu, David merasa lebih buruk dari sebelumnya ketika dia membayangkan putrinya, yang rentan dan tidak stabil, berada di tangan musuh yang kini dia lawan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan putriku yang manis menjadi pelacur seperti ibunya. Tetapi bagaimana jika dia hanya menggodaku? Wanita ini adalah iblis dan pastinya mampu mempermainkan masa depan Brock. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan sekarang? Brengsek, dia berteriak frustasi sebelum menerima pukulan di perut dan ambruk di tempat. Melihat hasil provokasinya, Celeste merasa lega. Sebelumnya, Celeste ingin membunuh dan membalas dendam pada orang tersebut. Namun saat dia melawannya dan merasa bahwa dia tidak boleh membunuh seseorang yang sangat dia cintai, dia perlahan berubah pikiran. Tapi tidak hanya itu, karena kunjungan Brock, Celeste bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada putrinya jika ayah dan ibunya saling membunuh dalam perkelahian. Celeste telah tidur dan mencuri suami putrinya. Tetapi itu tidak berarti dia menentang Brock. Tidak, dia tidak melakukannya, dan dia bahkan mencintai teman muda Minos itu, putri satu-satunya. Tapi Celeste adalah wanita kompleks yang telah tumbuh menjadi seperti sekarang, bahkan mampu merayu menantu laki-lakinya. Celeste tidak merayu Neal karena dia ingin semua yang terjadi. Tidak, dia hanya bersenang-senang. Jika kemalangan Brock menyaksikan mereka beraksi, Celeste akan tetap tinggal bersama David, sementara Neal akan bersama putrinya, semuanya hidup bersama dengan bahagia. Sayangnya, keadaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga dia harus meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersama menantu laki-lakinya, yang kemudian benar-benar dia cintai. Hidup itu rumit, bagaimanapun, dia mencintai putrinya dan tidak ingin gadis kecilnya kehilangan orang tuanya seperti itu. Terlepas dari itu semua,
Wanita ini telah mengesampingkan keinginannya untuk membunuh mantan suaminya. Sepertinya kamu masih mudah dimanipulasi seperti dulu, David. Pikirnya pelan sambil tersenyum, sambil memperhatikan orang yang ada di bawah kakinya sekarang. Aku hanya berharap Minos maupun Neal tidak mengetahui apa yang kukatakan di sini. Sayang sekali jika kebohonganku menyebabkan masalah bagi kami. Dia tersenyum, mengingat kata-katanya yang provokatif. Celeste belum pernah tidur dengan Minos, tapi dia sudah mendengar banyak hal dari Miria, temannya. Dan meskipun dia menyukai gagasan berhubungan seks dengan pemuda itu, Minos tidak pernah memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dia lebih suka godaannya hanya terjadi antara dia dan mantan suaminya agar tidak mengganggu ketenangan pikiran Neal atau mengganggu Stuart muda. Mendesah. Bagaimana pertempuran Minos? Kemudian, setelah menghela napas dalam-dalam, dia berbalik untuk mengamati pemandangan di mana dia bisa merasakan kehadiran Stuart muda. Penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Tidak hanya itu, dia masih memiliki sisa tenaga. Jadi jika diperlukan, dia bersiap untuk bergabung dengan rekan-rekannya dalam menghadapi musuh. Oh, namun, saat dia melihat ke tempat Minos berdiri, dia melihat sesuatu yang tidak dia duga, setidaknya untuk saat ini. Apakah musuh mundur? Apakah dia berhasil membunuh? Dia bertanya-tanya tetapi segera berubah pikiran, tepat setelah melihat sesuatu. Tidak, Raja Brown masih hidup. Pada saat itu, Celeste telah melihat spesialis musuh yang masih hidup mundur bersama Thomas sementara ribuan tentara dalam kelompok itu berlarian dengan tidak teratur. Sementara itu, kelompok yang selamat dari kota kering itu dengan gencar mengejar atau menyerang para buronan. Bunuh semua orang yang kamu bisa, ayo bunuh penjajah sebanyak mungkin. Teriakan penyemangat terdengar di sana sementara pemandangan dari beberapa ratus orang yang mengejar ribuan orang mulai terbentuk. Apa yang telah terjadi? Mengapa musuh melarikan diri ketika ia baru saja kehilangan setengah dari kekuatannya? Celeste bertanya-tanya ketika dia menyadari semua itu. Sudah berlari ke sisi di mana Minos berada sambil menggendong mantan suaminya di punggungnya. Bangkitnya dataran hitam bab 805 pertempuran kota kering, hasil. Saat suara sirene berbunyi di area itu, menandakan mundurnya pasukan tentara kontra-revolusi, Celeste tiba di sisi Minos dan Angela. Apa yang terjadi? Mengapa musuh mundur begitu cepat? Dia bertanya, senang dengan hasil ini, tapi tentu saja penuh keraguan. Mendengar ini, Minos memperhatikan tubuh di bahu wanita itu tapi tidak melihat apapun tentangnya. Bukan tempatnya untuk menarik urusan intim salah satu prajuritnya. Dan karena orang itu telah ditangkap, Minos memiliki satu musuh yang berkurang dalam pasukan keluarga Brown itu, yang sudah sama dengan kematian musuh raja spiritual. Jadi, dia tidak membuang waktu dengan pertanyaan yang tidak berguna. Sebaliknya, dia langsung to the point dan menjawab pertanyaan wanita itu. Sepertinya Raja Brown tidak ingin kehilangan lebih banyak rakyatnya tanpa sempat melenyapkan saya. Oh, dia melihatku berteleportasi, jadi dia mungkin takut. Takut meskipun dia memenangkan konflik, aku akan tetap melarikan diri dan membahayakannya. Minos tertawa dan berkata, setidaknya itulah yang memikirkan dia saat diperintahkan retret ini. Dia melihatmu berteleportasi, bukankah itu akan menjadi masalah? Mendengar pertanyaan Celeste, Angela hanya bisa menatap Minos sambil berpikir, memiliki keraguan yang sama seperti wanita berambut coklat itu. Minos kemudian menjawab, jangan khawatir, dia tidak punya cukup kekuatan untuk memahami hal itu, dan dia bahkan tidak punya pengetahuan untuk membuat teori yang meresahkan. Dia mungkin akan mengira itu semacam kemampuan tingkat tinggi. Minos benar karena tidak khawatir. Bagaimanapun, informasi tentang kerajaan tata ruang bersifat rahasia. Selain organisasi-organisasi yang memiliki tempat suci budidaya ini, sangat sedikit yang mengetahui informasi seperti itu di dunia spiritual yang luas ini. Dan itu bukan tanpa alasan. Kerajaan tata ruang adalah wilayah yang diciptakan oleh dewa. Cara mengaksesnya bergantung pada keberadaan pintu yang ditinggalkan oleh penciptanya atau benda transportasi yang dibuat khusus. Namun kerajaan tata ruang yang diwarisi oleh Minos tidak memiliki pintu. Dan cincin yang memberikan akses ke wilayah ruang angkasa itu adalah artefak tingkat tinggi tingkat 4 yang kuat. Oleh karena itu, mustahil bagi Thomas untuk mengungkap kebenaran di balik transmisi Minos. Dan dalam mencoba menemukan jawaban atas kemampuan unik Minos, pria itu mungkin akan memikirkan kemampuan atau teknik untuk menjelaskan hal seperti itu. Mungkin Stuart muda memiliki kemampuan yang sangat langka, yaitu teleportasi. Namun bisa juga hal lain, misalnya keterampilan yang memberinya kemampuan untuk menyembunyikan aliran energi spiritual. Dengan kemampuan yang mirip dengan itu, bukan tidak mungkin untuk menyembunyikan tanda yang ditinggalkan oleh susunan kecil, teknik Del. Dan itu hanya beberapa dari berbagai kemungkinan untuk menjelaskan apa yang Thomas lihat dan rasakan. Akibatnya, Stuart muda tidak merasa khawatir akan hal itu, setidaknya tidak seperti Celeste dan Angela. Masalahnya adalah mulai sekarang, aku tidak lagi diremehkan oleh musuh-musuhku. Itu akan menjadi masalah besar yang harus kita hadapi.
Dia berkata sambil berpikir sambil mempertimbangkan cara menentukan yang dipilih orang itu untuk mundur dari medan perang. Brengsek, sekarang, meskipun aku maju dalam beberapa hari ke depan, aku tidak tahu apakah aku bisa membunuh orang itu dalam waktu singkat. Dia memikirkannya dengan cepat ketika dia melihat musuh-musuhnya semakin menjauh dari tempat itu. Bagaimanapun, setelah mendengar apa yang paling mengkhawatirkan Stuart muda saat ini, kedua wanita itu mau tidak mau setuju dengannya. Menjadi kuat bukanlah segalanya, dan mengingat masih perlu waktu beberapa saat sebelum Minos menjadi monster yang mustahil dibendung oleh pasukan regional saja, waktu mereka tidak akan mudah. Ada metode untuk menghadapi orang yang lebih kuat. Faktanya, pasukan Minos sendiri menggunakan pelatihan yang berfokus pada salah satu kemungkinan ini, yang cepat atau lambat dapat dimanfaatkan musuh. Karena itu, keduanya tidak bisa tidak khawatir tentang hal itu. Beberapa waktu telah berlalu sejak penarikan musuh dari wilayah timur Kota Kering. Sementara itu, semua individu yang bertempur bersama pasukan Kota Kering di area itu telah kembali atau dibawa kembali ke area yang dilindungi oleh Kubah. Beberapa telah meninggal, dan banyak yang terluka parah hingga istirahat beberapa hari saja tidak akan cukup untuk kesembuhan mereka. Namun mereka telah memenangkan pertempuran, menimbulkan ribuan kerugian bagi pihak musuh, melindungi kota tempat keluarga sebagian besar orang yang terlibat berada dan memukul mundur musuh. Akibatnya, setelah mengumpulkan semua barang milik musuh, serta menghancurkan mayat-mayat itu, banyak orang yang terlibat dalam pertempuran besar yang dipimpin oleh Minos telah kembali dengan puas. Hari ini mereka membela Kota Kering. Bertahan dari pengepungan puluhan ribu jenderal spiritual, banyak raja spiritual. Salah satunya adalah salah satu individu terkuat di wilayah ini. Itu sangat mengesankan. Belum lama ini, Kota Kering hampir tidak memiliki jenderal spiritual. Dan bahkan setelah kedatangan Minos dan semua perkembangan lokal, banyak prajurit yang masih meragukan kelangsungan proyek perang Stuart muda. Mereka ingin memperjuangkan tempat ini karena tempat ini sudah menjadi rumah bagi banyak dari mereka dan tempat mereka bisa tumbuh lebih kuat. Namun hal itu tidak mengubah fakta bahwa banyak dari mereka yang meragukan peluang mereka. Namun, dengan hasil di sisi timur tembok hari ini, banyak tentara yang sebelumnya ragu-ragu kini menjadi lebih yakin tentang masa depan. Setidaknya, kita cocok untuk mereka. Banyak dari mereka yang memikirkan hal serupa. Dengan hasil tersebut, tidak lama kemudian dua kelompok lainnya, yang satu dipimpin oleh Patriarkil dan yang lainnya oleh seorang tetua Stoks, bergabung dengan kelompok Minos di Kota Kering. Salah satu dari mereka mengalami pertempuran paling langsung pada hari itu, yang terjadi di sisi selatan tembok, tempat asal serangan yang dipimpin oleh kepala keluarga Miller. Di sisi lain, kelompok Liam Yale sangat menderita. Namun, itu adalah salah satu yang memiliki hasil terbaik dalam hal membunuh spesialis musuh. Bagaimanapun, semua kelompok telah menggunakan strategi serupa di awal pertarungan, sementara selama pertempuran, bagian terakhir dan paling kacau, hasil dari ketiga kelompok berbeda. Semua musuh pada akhirnya mundur, karena peringatan Thomas telah memperingatkan lebih dari sekedar kelompoknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian dan keuntungan masing-masing kelompok memang berbeda-beda. Hal ini perlu didengar Minos dari masing-masing perwakilannya. Rumah Sakit Umum Kota Kering. Rumah sakit di kota ini masih ramai, bukan hanya karena pertempuran beberapa jam yang lalu tetapi juga karena banyaknya korban luka yang datang dari kota maritim beberapa minggu lalu. Bagaimanapun juga, di tempat ini yang sudah terbiasa berfungsi melebihi kapasitas maksimalnya, banyak tentara yang terluka sudah dirawat di banyak koridor di tempat ini. Di sisi lain, Minos dan kelompok Raja Spiritual berada di salah satu lantai atas gedung itu, membicarakan hasil pertempuran Kota Kering dan atau menerima perawatan medis. Jadi, Liam, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan kelompokmu. Ucap Minos sambil menatap pria itu, setelah mengetahui bahwa dari 29 lawan di kelompok keluarga Miller, 8 di antaranya telah tewas di tangannya. Kekuatan. Yah, sebagai permulaan, kami cukup menderita. Patriarkil mulai mengatakan ini, sedih atas kekalahan kelompoknya. Untuk membunuh 15 dari 33 lawan di tahap ke-6 grup itu, kami kehilangan 4 lawan kami sendiri. Mereka semua milik keluarga Yilku. Oh, sayang sekali, komentar Minos tulus. Sedangkan untuk Jenderal Spiritual, kami kehilangan 2.000 orang dan melenyapkan 13.000 orang mereka. Jadi, itulah yang terjadi. Kelompokmu cukup menderita dalam pertempuran itu, Liam. Tetapi saya dapat melihat bahwa Anda bertarung dengan penuh semangat dan berhasil melindungi sisi utara tembok meskipun Anda menghadapi kelompok tetua tertinggi keluarga Brown. Dengan begitu, aku tidak akan melupakan kekalahanmu. Minos mengatakan ini sambil meratakan hatinya atas kehancuran kotanya hari ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 868 bulan. Menyusul berakhirnya pertempuran Kota Kering, pasukan lokal mengakhiri hari itu dengan berkurangnya 4.300 jenderal spiritual, mereka yang telah memberikan nyawa mereka untuk kota ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mantan anggota keluarga Yale. Tetap saja, ada beberapa ratus tentara dari tentara Dataran Hitam di antara jumlah tersebut.
Di sisi lain, 9 raja spiritual dari pasukan Minos telah tewas dalam pertempuran hari ini, 6 diantaranya dari keluarga Yil, 2 dari keluarga Cohen, dan 1 dari House Stokes. Namun angka ini jauh lebih besar jika kita melihat jumlah korban luka yang memerlukan perawatan medis, yang sudah melampaui 8.000 orang. Dengan demikian, dari sekitar 20.000 jenderal spiritual yang telah meninggalkan kota kering untuk melindunginya, kurang dari 8.000 yang berada dalam posisi untuk terus melindungi tempat ini dalam waktu singkat. Adapun jumlah raja spiritual, tidak seburuk itu. Namun, sekitar 20% dari korban yang selamat mengalami luka parah dan memerlukan perawatan di rumah sakit umum. Ini adalah hasil gabungan dari 3 kelompok besar yang mempertahankan kota kering hari ini. Akibatnya, kekalahan hari ini sangatlah signifikan bagi pasukan kota ini, yang jumlahnya tidak sekuat lawan mereka. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan banyaknya orang yang tewas dan terluka, pasukan lokal telah memberikan pukulan telak kepada musuh-musuh mereka. Setelah melenyapkan sekitar 38.000 jenderal spiritual dan 30 raja spiritual hari ini. Mengenai jumlah korban luka parah, hanya pasukan tentara kontra-revolusi yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, kelompok yang menyerang kota kering telah kehilangan banyak prajurit, bahkan beberapa pembudidaya di tengah tahap ke-6. Di sisi lain, Minos entah bagaimana telah menakuti musuh, sesuatu yang bisa berarti masa-masa yang lebih damai bagi masyarakat kota ini. Apakah ini bagus? Mungkin bagi penduduk lokal itu, tapi tidak bagi Minos. Lagi pula, meskipun dia ingin melindungi kotanya, bertarung di tempat ini pasti lebih menguntungkan baginya karena kubah pertahanan lokal. Selain itu, masih ada isu diremehkan, sesuatu yang tidak akan lagi terjadi mulai hari ini. Meski begitu, meski ada beberapa kemajuan, secara keseluruhan, Minos merasakan rasa pahit yang dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam perang. Anda bertarung, Anda berjuang, Anda memenangkan beberapa konfrontasi. Namun Anda tetap saja kehilangan hal-hal penting, bahkan ketika Anda menang. Dan dengan pemikiran ini, dia menemukan pengumpulan sumber daya di sekitar kotanya, sesuatu yang setidaknya dapat menutupi kerugian material saat ini. Pokoknya, sayang sekali dengan semua yang terjadi. Tapi tetap saja, kami berhasil mengumpulkan item penyimpanan semua musuh dan sekutu yang terbunuh di medan perang. Barang-barang milik sekutu milik tentara telah dikembalikan ke organisasi kami. Sedangkan sisa isi cincin itu akan diserahkan kepada keluarga korban tewas dalam beberapa hari mendatang. Grayson, seorang letnan tentara setempat, mengatakan hal tersebut sambil melaporkan hasil pengumpulan barang tersebut kepada Minos. Untuk barang milik musuh, kami berhasil mengumpulkan 39.000 cincin spasial, 125 juta kristal tingkat rendah, 37.000 kristal tingkat menengah, 160.000 salinan teknik tingkat biru, 402 teknik tingkat hitam. Akhirnya, kami mengumpulkan lebih dari 500.000 sumber daya dari berbagai profesi spiritual. Segera, banyak dari mereka akan tersedia untuk ditangani oleh Sersan Alina. Letnan itu mengatakan ini sambil menyelesaikan laporannya kepada Minos. Setelah mendengar itu, Minos mengangguk kepada orang itu, tanpa banyak bicara tentang masalah tersebut. Sangat baik. Biarkan pemerintah daerah menggunakan kristal itu sebaik mungkin dan mencoba memilah artefak yang kurang berguna bagi tentara. Kami akan menjualnya di Mercenary Guild. Baiklah, Tuan Muda, adapun keluarga Yil dan organisasi lain yang kehilangan sesuatu hari ini, kami akan menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan. Sekarang aku harus pergi selama beberapa hari. Dia berkomentar sambil melihat ke arah Dilian yang berdiri di sana, yang telah mencapai level 54 baru-baru ini. Setelah kata-kata tersebut diucapkan, beberapa orang di sana menunjukkan kurangnya ketergesaan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dilontarkan oleh steward muda itu. Kemudian, tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan rumah sakit di samping Ruth dan Abi. Ada apa, Ruth? Kita yang bertengkar, tapi sepertinya kamu yang paling tidak bersemangat di sini. Abi bertanya dengan nada lembut, bercanda-bercanda dengan wanita muda berambut hitam itu. Mendengar hal itu, Minos terdiam memperhatikan ekspresi pacarnya yang sepertinya sedang diganggu oleh sesuatu saat ini. Oh, aku merasa tidak enak karena tidak bisa membantumu, Minos. Kata Ruth dengan suara rendah, merasa tidak berdaya saat ini. Kalau saja aku berada di medan perang, kita. Tidak, itu bukan salahmu, dan itu tidak akan membuat banyak perbedaan seperti yang kamu pikirkan. Minos menyela gadisnya, mencoba meredakan kekhawatirannya. Musuh sangat kuat, dan memiliki spesialis tambahan pasti akan membantu sampai taraf tertentu. Tapi kami tetap tidak bisa membunuh Raja Brown, bahkan dengan bantuanmu. Akibatnya, dampak negatif terhadap dataran hitam akan tetap sama dengan apa yang kita alami saat ini. Abi lalu menambahkan, di sisi lain, keterlibatan apapun dengan kekuatan luar dapat menyebabkan banyak masalah bagi dataran hitam di masa depan. Jadi, sebenarnya bukan salahmu kalau kamu harus berlama-lama di sini tanpa bisa membantu kami. Iya tapi, Minos kemudian memegang tangannya dan menatap matanya dalam-dalam. Ruth,
Lain kali kamu datang ke sini, kita bisa mencoba menyelesaikannya. Tapi untuk saat ini, bersenang-senanglah dan nikmati waktumu di dataran hitam ini. Aku yakin kekaisaran tidak semenarik di sini. Dia bercanda dengannya. Hehehe, hahaha. Setelah beberapa saat berjalan-jalan di kota kering sambil tertawa dan mengobrol, ketiganya sampai di kediaman penguasa, di mana mereka bisa beristirahat sejenak. Namun, setelah melewati pintu masuk kediamannya, Minos bertemu dengan orang tertentu. Dia adalah seorang wanita cantik berambut coklat dengan kulit putih tetapi dengan warna coklat tertentu yang membuatnya jauh lebih menarik. Dia memiliki susunan spiritual di lehernya, sesuatu yang menyegel kultivasinya dan membuatnya agak pucat saat ini. Namun hal itu tidak mengurangi keanggunannya, sesuatu yang diwarisi dari ibunya. Itu jelas Brock Parkinson. Minos, akhirnya kamu. Abi, Brock berkata dengan heran, tidak mengerti kenapa wanita muda berambut biru ini ada di tempat ini. Tidak mungkin. Jangan bilang dia juga menculikmu, Abi. Dia bertanya sambil mendekati wanita muda yang sepertinya tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Hai, Brock, senang bertemu denganmu juga. Abi berkata dengan puas sambil memeluk temannya dan tersenyum. Abi kemudian tersipu dan berkata, tapi kamu salah, aku tidak diculik oleh Minos, dan aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Mata Brock hampir lepas dari rongganya saat mendengar hal seperti itu. Bisakah kamu mengulanginya? Tapi meski Minos dan Ruth sebagian diabaikan, tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja, kita bisa membicarakan hidup kita nanti. Yang paling penting sekarang, apa yang terjadi padamu, Minos? Apakah kamu terlihat terluka? Apakah kamu bertarung melawan keluarga Brown? Aku senang tidak terjadi hal buruk padamu. Dia berkata dengan gelisah sambil mengamati memar di tubuh Minos dan menyadari bahwa itu tidak serius. Aku bertengkar dengan keluarga Brown. Meneguk, jadi, jangan bilang kalian dikalahkan. Bukankah aku sudah bilang kalau kelompok mereka terlalu kuat? Tapi, kamu tidak menemukan satupun anggota keluargaku, kan? Dia bertanya, khawatir. Dan sementara Brock mengatakan semuanya di sini, hampir tidak memberi Minos waktu untuk merespons, dia mendekati pemuda ini. Putri Celeste mulai menyembuhkan tubuhnya, sesuatu yang praktis baginya karena dia memiliki teknik pendukung yang berguna untuk membantu yang terluka. Brock, sepertinya kamu lebih mengkhawatirkanku dibandingkan kedua pacarku, hahaha, komentar Minos dengan senyuman terbentuk di wajahnya. Jangan bilang padaku bahwa setelah pukulan itu, kamu jatuh cinta padaku. Apa? Saat ketiga wanita itu tersipu, Minos tertawa sekali lagi, merasa baik-baik saja meski baru saja mengalami kekalahan. Dikelilingi oleh bunga, benar-benar terapi terbaik. Namun setelah memikirkannya dengan ringan, Minos tidak butuh waktu lama untuk memandang lebih serius pada wanita muda yang kini terdiam dan malu itu. Pokoknya, Brock, kamu tidak perlu khawatir. Kami mengalahkan pasukan musuh dalam pertempuran hari ini. Sedangkan untuk anggota keluargamu, satu-satunya yang bisa kutemukan hanyalah ayahmu. Apa? Pupil matanya berkontraksi dengan cepat saat wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak melawannya. Mendesah, tapi ibumu melakukannya. Apa? Bagaimanapun, dia ada di rumah sakit setempat, jadi jika Anda ingin menjenguknya, kami bisa mengaturnya agar hal itu terjadi. Namun, penting bagi Anda untuk memahami bahwa hidup Anda akan berbeda mulai sekarang. Anda harus membiasakan diri, bertoleransi, menghormati hal-hal tertentu selama Anda berada di sini. Jangan mengira aku akan membuat pengecualian hanya karena kamu adalah temanku. Meneguk, bagus. Dia berkata segera, tanpa bertanya. Dia tidak begitu mengerti semua yang terjadi, tapi Brock cukup pintar untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Dan karena kepercayaannya pada Minos, penerimaannya menjadi lebih mudah. Bagaimanapun juga, setelah kejadian sebelumnya, realitas kerajaan coklat di wilayah tersebut telah banyak berubah. Dan dengan itu, 8 bulan berlalu dalam sekejap mata, sementara berita tentang perang kemerdekaan dataran hitam terus-menerus mengejutkan bagian benua ini. Bangkitnya dataran hitam bab 807 selamatkan dirimu. Di suatu tempat di dataran hitam, ada area luas tanpa tumbuhan, tempat beberapa ribu orang berkumpul saat ini. Di kawasan ini terdapat beberapa gubuk sementara yang merupakan ciri khas kamp sementara. Dan di tengah-tengah tempat yang relatif luas ini, sekelompok orang dengan pakaian dan penampilan berbeda sedang bertarung saat ini. Pihak yang mempertahankan kamp itu adalah tentara-tentara kontra-revolusioner keluarga Brown. Di sisi lain adalah kekuatan kota kering, yang terus berjuang demi dataran hitam. Setelah 8 bulan sejak pertempuran besar di kota kering, perang tersebut perlahan-lahan mendekati klimaksnya ketika kedua kekuatan tersebut bertempur semakin keras. Statuta kontra-revolusi telah diaktifkan. Namun, pasukan dari negara-negara regional lainnya masih dalam perjalanan menuju dataran hitam. Akibatnya, keluarga Brown masih berperang terutama bersama organisasi bawahan mereka.
Namun mereka memperoleh lebih banyak dukungan selama bulan-bulan ini. Bagaimanapun, kekuatan kontra-revolusioner utama di wilayah ini tetaplah milik Kerajaan Brown. Contohnya adalah camp tersebut, yang pada dasarnya terdiri dari anggota organisasi Brown Kingdom. Ledakan, astaga, bunuh musuh, berjuang demi kerajaan, bunuh para pemberontak. Teriakan penyemangat keluar dari tenggorokan para prajurit kontra-revolusioner ketika pertempuran berkecamuk di daerah itu, di mana pemandangan dan suara-suara mengerikan tercipta sepanjang waktu. Namun meskipun keadaan tidak berjalan baik bagi banyak orang di sana, kelompok-kelompok yang bertempur di wilayah tersebut tetap seimbang. Dan tidak ada satu pihak yang lebih diuntungkan dari pihak lainnya. Dentang, penjajah yang malang, kami akan merebut kembali wilayah kami. Salah satu prajurit Black Plain Army di kelompok itu berkomentar dengan percaya diri kepada salah satu lawannya. "Ceka, bermimpilah," kata orang lain sambil menyerang musuhnya. Setelah pertempuran hebat di sekitar kota kering itu, Thomas belum pernah mencoba melakukan sesuatu yang begitu berani melawan Minos di waktu lain. Pertarungan tingkat tinggi lainnya di mana dia dan Minos saling berhadapan bahkan telah terjadi. Namun peristiwa-peristiwa itu sama sekali tidak serupa dengan apa yang terjadi kemudian. Artinya, pasukan Thomas tidak mencoba untuk bertindak melawan kota kering, namun pertempuran skala kecil di sekitar dataran hitam telah terjadi. Dan karena tindakan raja yang lebih bijaksana, keluarga kerajaan dan tentara kontra-revolusioner mereka telah mengubah strategi mereka, dengan tujuan untuk merebut wilayah Minos. Dalam peristiwa itu, mereka ingin menguji kekuatan Minos dan, jika mungkin, memberikan pukulan mematikan ke kota kering. Namun menyadari bahwa melakukan hal ini lebih sulit dari yang dibayangkan, mereka membagi pasukan mereka di sekitar perbatasan wilayah pemberontak dan memulai pendudukan. Bagian terjauh dari kota kering adalah bagian yang paling tidak bisa dikendalikan oleh tentara dataran hitam. Akibatnya, kekuatan kontra-revolusioner menciptakan pemukiman di wilayah ini dan mulai menyerang dataran hitam. Dan dengan banyaknya pertempuran yang terjadi, dengan keunggulan jumlah di pihak mereka, pasukan Thomas telah berhasil mengambil alih 30% wilayah Minos dalam beberapa bulan yang telah berlalu. Dan inilah tepatnya yang didiskusikan kedua musuh saat bertarung. Tidak hanya mereka bicarakan, tetapi mereka juga berebut ruang lokal sekarang. Organisasi mereka tidak hanya bersaing memperebutkan setiap inci wilayah tersebut. Namun saat ini mereka juga melakukannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, pasukan keluarga Brown telah maju ke wilayah ini dan membangun beberapa pos dan kamp sementara untuk menguasai wilayah yang baru diakuisisi. Namun dataran hitam yang kehilangan wilayah itu pada periode itu tidak berarti pasukan lokal akan menyerah. Akibatnya, perkelahian seperti yang dimaksud terus terjadi di sekitar wilayah sengketa tersebut. Di tempat-tempat tersebut, pasukan Minos berusaha merebut kembali wilayah yang hilang atau melindungi wilayah yang masih berada di bawah kendali mereka. Dengan itu, konflik ini terjadi di area di mana ribuan orang sedang bertempur saat ini. Ledakan, namun ketika suara dan gambaran khas medan perang dapat terlihat di area itu. Tiba-tiba seekor ular bersayap raksasa datang turun dari langit, dengan seseorang menungganginya. Ini, salah satu dari sedikit ahli yang bertanggung jawab atas kelompok itu memandangnya dengan serius, mencoba mengidentifikasi musuh mana yang datang. Sudah menjadi rahasia umum di wilayah ini bahwa ular berbulu berada di pihak pasukan kota kering. Jadi, melihat makhluk seperti itu tiba di tempat ini, Raja Spiritual level 54 itu mau tidak mau mencoba mengidentifikasi musuh. Saat binatang itu semakin dekat ke permukaan tanah, ahli itu dan para Raja Spiritual lainnya di sana tidak butuh waktu lama untuk menyadari siapa musuhnya. "Brengsek, kita dalam masalah, mundur, berlari, selamatkan dirimu." Jeritan kengerian muncul dari tenggorokan para ahli itu ketika mereka berhasil mengidentifikasi orang yang berada di atas ular berbulu itu. Ular itu sendiri berada di level 54, sebagai salah satu yang terkuat di antara mereka. Tapi itu saja tidak sampai 1% dari ancaman yang ditimbulkan oleh orang di punggungnya. Jadi, saat melihat pemuda berambut coklat memandang rendah mereka dari atas, semua pakar kontra-revolusioner itu segera memerintahkan mundur. Kenapa makhluk sialan itu datang sejauh ini? Salah satu dari mereka merenung sambil gemetar ketakutan. Bagaimana kita bisa seberuntung itu? Yang lain bertanya-tanya dengan kagum, tidak peduli dengan teman-temannya ketika dia mencoba meninggalkan daerah itu tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah menyadari kedatangan individu itu, tidak lama kemudian setiap orang dalam kelompok musuh dari dataran hitam mencoba melarikan diri dengan putus asa. "Sial, kita mati. Kenapa monster itu keluar dari markas musuh?" Semakin banyak suara teror bergema di area itu ketika pasukan di kota kering akhirnya mulai menikmati kepanikan. Bagaimanapun juga, semua yang dirasakan orang-orang ini saat ini dan keputusan mereka untuk melarikan diri tanpa melawan orang-orang tersebut adalah untuk alasan yang bagus. Lagi pula, semua orang di sana mengetahui ketenaran pendatang baru, orang yang paling ditakuti di wilayah utara benua tengah, monster yang mampu membunuh ribuan orang dalam beberapa menit.
Pemimpin revolusioner, Minos Stuart. Setelah berbulan-bulan perang kemerdekaan, Minos sempat bertempur beberapa kali. Dan meskipun partisipasinya dalam pertempuran tidak berulang seperti sebagian besar prajurit yang terlibat dalam perang ini, hal terburuk terjadi pada musuhnya setiap kali dia tiba di medan perang. Karena itu, tentu saja, Stuart muda telah mendapatkan reputasi yang cukup baik, sesuatu yang cukup untuk menakuti bahkan jiwa orang-orang yang bertemu dengannya di medan perang. Tapi itu tidak sia-sia. Pada periode berikutnya, Minos telah bertarung sebagian besar waktunya saat berada di level 51. Level di mana dia telah mencapai kemahiran bertarung yang bahkan lebih tinggi daripada King Brown. Lebih buruk lagi, beberapa hari yang lalu, penguasa muda Dataran Hitam telah melakukan terobosan dan mencapai level 52. Akibatnya, orang-orang di daerah itu tidak bisa tidak takut akan nyawa mereka saat melihat keberadaan mengerikan datang ke tempat ini. Untuk semua itu, semua orang berusaha melarikan diri saat mereka melihat tatapan kematian, tanpa sedikit pun niat untuk menguji kemampuan baru musuh ini. Brengsek, mengapa makhluk sialan ini berkembang begitu cepat? Kalau terus begini, dia sendiri yang bisa memusnahkan seluruh pasukan kita sebelum kita sempat mengambil alih seluruh wilayah ini. Jadi, yang terkuat dari kelompok itu memikirkan hal itu sambil melarikan diri dengan tergesa-gesa. Minos sudah lebih kuat dari King Brown sebelumnya. Namun, sekarang, semua orang di area ini sudah tahu bahwa Thomas bukan lagi lawan dari pemain berusia 22 tahun ini. Faktanya, merupakan keajaiban nyata bahwa raja itu bisa bertahan sejauh ini. Tentu saja, hal itu disebabkan oleh kecerdasan orang tersebut, yang tidak pernah meremehkan Minos satu kali pun setelah pertemuan pertama keduanya. Tapi raja spiritual yang melarikan diri itu tahu bahwa strateginya tidak akan berhasil selamanya karena musuh mereka semakin kuat. Brengsek, dia berteriak frustrasi, merasakan akhir yang tiba-tiba. Pada saat itu, bila energi yang kuat sudah terbang di sekitar pinggiran area itu, menuju ke masing-masing ahli tersebut, termasuk individu tersebut. Dan karena masing-masing pedang ini cukup kuat untuk membahayakan raja spiritual level 59, kebanyakan dari mereka tidak seberuntung itu. Sementara itu, Minos akhirnya mendarat di medan perang. Saat dia merasakan energi lawannya siap digunakannya, orang-orang ini benar-benar menentukan. Mereka bahkan tidak berkedip untuk melarikan diri dan meninggalkan rekan-rekan mereka. Jadi, pikirnya dengan senyuman di wajahnya saat matanya berbinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas. Bangkitnya Dataran Hitam bab 808 aku baru saja lewat. Engah, sekilas saja, puluhan orang yang melarikan diri terjatuh ke tanah, sementara orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin. Tapi saat dia menyerang orang-orang itu dengan teknik mentalnya, Minos tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Sebaliknya, dia segera mengaktifkan teknik bertarungnya yang lain, siap membantu bawahan atau sekutunya di tempat ini. Kemudian, dia mulai berlari menuju target terkuat, mereka yang memiliki peluang terbaik untuk kabur dari tempat ini. Dengan serangan awal yang dia lakukan terhadap spesialis musuh, 3 raja spiritual telah tewas. Namun salah satu dari mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan semacam alat teleportasi spasial. Jadi, Minos mungkin khawatir untuk melenyapkan jenderal spiritual itu, karena dia sudah berada di luar kekuasaannya untuk mengurus individu yang melarikan diri itu. Dengan begitu, dia tidak butuh waktu lama untuk menjangkau orang-orang yang sudah berada paling jauh dari prajuritnya di area itu, sementara dia memegang 2 pedang tingkat menengah kelas 2 di tangannya. Pedang spasial. Segera setelah mengaktifkan teknik serangan utamanya, Minos melihat ratusan orang di sekitarnya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali saat dia bertindak sesuai keinginannya. Astaga! Kemudian, dia segera melancarkan serangan ke arah orang-orang terkuat di sekitarnya, siap untuk merenggut nyawa tersebut. Ah, sayang sekali keluarga Elena belum menyelesaikan pedang tingkat tinggi kelas 2-ku. Dia memikirkan ini sambil melenyapkan lebih dari 30% musuh hanya dengan serangan pedangnya. Minos sudah mencapai titik di mana jika dia menggunakan seluruh kekuatannya melalui senjatanya saat ini, perlahan-lahan retakan dan cacat akan mulai muncul pada item tersebut. Lagi pula, batas senjata tingkat menengah kelas 2 adalah level 59. Begitu pengguna item tersebut lebih kuat dari ini, senjatanya tidak akan bertahan lama di tangannya. Tentu saja, jika dia menggunakan segala yang dia miliki. Contohnya adalah apa yang terjadi pada pedang Minos sebelumnya. Pedang tingkat rendah kelas 2 itu telah dihancurkan selama pertarungannya melawan raja spiritual dari markas kamar yang dia serang. Dan hal yang sama akan terjadi pada pedangnya saat ini jika dia terus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena hal ini, penguasa muda Dataran Hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali dalam hatinya kenyataan bahwa masih perlu waktu sebelum dia dapat memiliki senjata dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun itu bukanlah akhir dunia baginya. Lagi pula, lawan regionalnya hanya berada di level 59. Jadi senjata-senjata ini masih memiliki daya tahan di tangannya. Sayang sekali dia harus membatasi dirinya sendiri sepanjang waktu. Namun kemampuan bertarung Stuart muda belum sebanding dengan para kultivator dengan teknik tingkat hitam di level 60.
Jadi, dia masih bisa menggunakan kekuatan maksimalnya dengan senjata-senjata ini beberapa kali berturut-turut sebelum dihancurkan. Bagaimanapun, dia sudah harus mengkhawatirkan gangguan ini saat melawan lawan yang lebih lemah darinya, yang dengannya dia pasti tidak bisa menyia-nyiakan daya tahan senjatanya. Tapi setidaknya aku bisa menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerang. Dia berpikir dengan pasrah, saat dia mempertimbangkan kualitas fisiknya ketika menggunakan teknik pertahanan seperti itu. Teknik Indestructible Body untuk sementara mengubah tubuh penggunanya menjadi sesuatu yang kokoh, dengan karakteristik di atas batas penggunanya. Karena ini adalah teknik spiritual yang dapat memiliki kekuatan lebih besar seiring dengan peningkatan level penggunanya. Minos setidaknya dapat mengandalkan kemungkinan lain ini dalam pertempuran untuk sementara waktu. Dan itulah yang dia lakukan setiap kali dia melewati beberapa lawan di medan perang itu, menggunakan kakinya bila memungkinkan untuk menyerang lawannya. Dan dengan tubuh yang sangat kuat bahkan bisa menahan serangan penuh Raja Spiritual level 59 tanpa terluka, lawan Minos menderita akibat serangan ini. Kekuatan! Astaga! Setelah Minos mencapai area tersebut, tidak lama kemudian pasukan Kota Kering sepenuhnya mendominasi konflik dan hampir memusnahkan musuh. Menyadari bahwa dia telah berbuat cukup banyak, Minos berhenti membuang-buang energinya, sudah menuju ke arah sesama monsternya, yang telah membawanya ke sini. Tuan muda, kami beruntung Anda telah datang sejauh ini. Salah satu prajurit di bawah kepemimpinan kelompok itu mengatakan hal ini kepada Minos sambil berterima kasih kepada penguasa atas bantuannya. Apakah Tuan muda datang atas permintaan dari kantor pusat? Atau apakah Anda hanya mengamati kami? Dia bertanya sambil menyeka darah yang menetes dari luka di keningnya. Juga tidak, saya baru saja lewat ketika saya melihat pertempuran Anda dari jauh, komentar Minos kepada prajurit level 48 itu, seorang lelaki tua, penduduk asli Kota Kering. Aku sedang mencari sesuatu yang lain, tapi aku tidak beruntung. Oh begitu, yah, kalau begitu, maka aku tidak akan menghalangimu lagi. Tuan muda, selamat jalan kembali ke markas. Semoga beruntung untukmu. Dan kemudian Minos melihat kelompok itu menghabisi lawan mereka yang tersisa, merebut kembali wilayah itu kepadanya. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan Raja Brown atau tetua tertinggi dari keluarga terkutuk itu. Aku ingin tahu apa maksudnya. Mungkin keluarga Miller sudah ketahuan? Atau apakah musuh baru menyadari bahwa ada pengkhianat di pasukan mereka? Jadi, dia bertanya-tanya ketika dia merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Saat binatang terbang itu lepas landas, Minos terus merenungkan masalah ini, khawatir tentang kemungkinan implikasinya. Selama berbulan-bulan informasi yang disampaikan keluarga Abi sangat membantu Minos. Namun belakangan ini, keadaan mulai berubah, dan terkadang, pemuda tersebut menemukan informasi palsu. Seperti yang baru saja terjadi pada hari ini ketika dia dan ular berbulu itu gagal menemukan target mereka mengikuti petunjuk keluarga Miller. Namun ketika mempertimbangkan berapa lama sekutunya yang menyamar telah bertindak demi kebaikan dataran hitam, Minos tidak terkejut bahwa ada sesuatu yang berubah. Lagi pula, mengingat kekalahan musuh yang berulang dan banyaknya kekalahan yang berhasil dihindari pasukannya selama waktu itu, tidak mengherankan jika keluarga Brown mencurigai sesuatu. Dengan itu, perubahan diharapkan terjadi. Aku harus berbicara dengan keluarga Miller, Austin, dan Parkinson. Kita akan rugi banyak jika mereka berada di garis bidik musuh. Keluarga Austin sebelumnya telah menunjukkan minat untuk menjalin hubungan baik dengan dataran hitam. Dan seiring berkembangnya perang, keluarga itu akhirnya mencapai kesepakatan dengan Minos, sesuatu yang menjadikan aliansi mereka resmi. Sebelumnya, keluarga Austin telah berulang kali membantu dataran hitam, seringkali menunjukkan ketulusan mereka. Dengan demikian, mereka, seperti keluarga Miller, telah bergabung dengan pasukan pemberontak dan menjadi mata-mata Minos di dalam tentara kontra-revolusi. Sedangkan untuk keluarga Parkinson, ini adalah rumah bangsawan Celeste, Brock, dan David. Dan karena dua orang terakhir telah menjadi sandera Minos, tidak sulit bagi pemuda ini untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga ini. Pada awalnya, hanya Brock yang tidak menentang niatnya, tetapi seiring berjalannya waktu, David terbiasa dengan gagasan bahwa kekuatan Minos terlalu kuat untuk dia lawan. Khususnya, setelah mengetahui peningkatan terus-menerus dari keluarga sekutu Kota Kering dan Minos. Jadi, beberapa minggu lalu, keluarga ini juga menjadi sekutu resmi tentara dataran hitam. Oleh karena itu, Minos khawatir semua organisasi ini mungkin menjadi perhatian keluarga Brown. Baiklah, ayo kita lari ke Kota Kering? Ya, Minos muda, ular itu langsung setuju sambil meningkatkan frekuensi gerakannya. Sementara binatang itu terbang dengan kecepatan luar biasa, yang tidak diragukan lagi cukup untuk melintasi seluruh wilayah ini dalam waktu kurang dari 8 jam, Minos sedang mengevaluasi wilayahnya. Sebagian besar wilayah yang kita hilangkan berada di wilayah utara. Semua itu karena si bajingan Collins dan Reitz, orang-orang malang itu memutuskan untuk ikut berperang bahkan sebelum keluarga kerajaan mereka. Dalam kasus Collins, aku bahkan bisa memahami kebencian mereka terhadapku.
Lagi pula, aku hampir menghancurkannya. Tapi kenapa orang-orang di keluarga Reid begitu membenciku? Dia bertanya-tanya tidak percaya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 809 angka. Setelah mempopulerkan berita dari Dataran Hitam, Minos, dan Kota Kering beberapa bulan lalu, keluarga Collins dan Reid serta seluruh wilayah telah mempelajari hal-hal berharga dari edisi Night News. Khususnya, mereka telah mengetahui lokasi musuh yang ingin mereka hancurkan. Akibatnya, kedua keluarga mencoba mendekati keluarga kerajaan Brown tidak lama setelah publikasi yang terbuka itu, berniat untuk bersekutu dengan organisasi musuh Minos. Dan bahkan belum sampai 3 bulan setelah pertempuran besar di Kota Kering, dan pasukan kedua keluarga tersebut telah mencapai wilayah Minos. Setelah itu, lebih dari 50.000 jenderal spiritual dan 25 raja spiritual yang merupakan musuh Minos bergabung dengan tentara kontra-revolusioner untuk melawannya. Dengan demikian, dalam beberapa bulan yang telah berlalu, pasukan yang dipimpin oleh keluarga Brown telah mencapai peningkatan kekuatan yang signifikan, yang memungkinkan dominasi wilayah-wilayah tersebut di Dataran Hitam. Dan hal itu mengganggu Stuart muda. Namun meski selama ini ia merasa kesal karena harus menerima agresi musuh tersebut, Minos memahami bahwa wajar jika pasukannya menderita di titik awal perang ini. Dia tahu bahwa sebagian wilayahnya bisa hilang untuk sementara. Lagi pula, tidak peduli seberapa sering dia dan prajuritnya menyerang dibandingkan musuh, jumlah pasukan Kota Kering masih terlalu sedikit. Contohnya, setelah pertempuran besar dan semua penambahan kekuatan di tentara kontra-revolusi, pasukan tersebut sekarang memiliki sekitar 200.000 tentara di sekitar Dataran Hitam. Oleh karena itu, wajar jika Minos kehilangan sebagian wilayahnya. Tapi ini semua terjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika bukan karena dua keluarga dari Kerajaan Ombak. Dan tentu saja Minos merasa antipati terhadap keluarga seperti itu. Stuart muda dapat memahami mengapa keluarga Collins berbaris bersama beberapa musuhnya ke Dataran Hitam, karena kerugian keluarga tersebut akibat tindakan pasukannya tidaklah kecil. Tapi reaksi keluarga Reid sepenuhnya di luar dugaannya. Oleh karena itu, dia terkejut dengan masuknya lebih banyak musuh daripada yang dia perkirakan pada awal perang ini. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa anggota keluarga Collins akan tertarik padanya karena cerita Night News itu. Dan berdasarkan perhitungan rakyatnya, unjuk kekuatan itu masih bermanfaat, mengingat reaksi Collins. Namun kasus keluarga Reid adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Minos hanya melakukan kontak dengan anggota organisasi ini 1 kali sebelum perang saat ini. Dan meskipun dia dan Ruth telah membunuh mereka, dia tidak pernah menganggap hal itu sebagai pembenaran untuk berperang. Balas dendam adalah hal yang umum di dunia spiritual. Namun jika seluruh keluarga terlibat dalam perang kemerdekaan hanya demi kepentingannya sendiri adalah hal yang tidak masuk akal. Balas dendam satu orang tidak akan membahayakan seluruh keluarga. Itu sungguh gila, tapi tetap saja, Reid telah memasuki perang lain, perang yang tidak membuat para pemberontak lemah. Karena itu, Minos tidak dapat memahami alasan kebencian keluarga Reid terhadapnya. Dia ingat bahwa dia telah membunuh seseorang dengan nama keluarga Reid selama perjalanannya ke kerajaan Cromwell. Pada saat dia melakukan perjalanan bersama Ruth untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Namun sejujurnya, dia tidak mengaitkan hal tersebut dengan konflik yang terjadi saat ini karena menurutnya hal tersebut merupakan pembenaran yang konyol. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa Reid membencinya. Bagaimanapun, keluarga Reid telah terlibat dalam urusannya dan membantu pasukan kerajaan setempat memberikan tekanan pada tentara Dataran Hitam. Dia tidak akan melupakan itu. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu, dan sekarang, Minos sudah berada di markasnya. Sesampainya di tempat seperti itu, pemuda ini menuju ke kantor utama, tempat ia biasa menangani urusan ketentaraan. Di tengah perjalanan, banyak tentara dari markas menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyambutnya, untuk mengagumi pemimpin agung mereka yang benar-benar telah membawa perdamaian ke kota ini. Perang sedang terjadi, dan mengatakan bahwa Dataran Hitam kalah tidaklah berlebihan. Tapi tetap saja, kota ini belum pernah diserang selama 8 bulan telah berlalu. Dan tak satu pun dari prajurit ini yang meragukan bahwa ini berhubungan langsung dengan kekuatan menakutkan dari pemimpin mereka. Jadi, banyak orang yang sudah mengenalnya. Dan orang lain yang baru saja bergabung dengan tentara, mau tidak mau mengangguk atau memandang dengan hormat ke orang itu ketika mereka melihatnya. Adapun Minos, dia sudah terbiasa dengan hal ini dan hampir tidak terganggu oleh animasi prajuritnya. Namun setelah melewati banyak prajurit baru, yang baru dipilih untuk organisasinya, dia sampai di tempat tujuannya, di mana beberapa orang penting sudah menunggunya. Abby, Viola, Regina, Joy, Eda, dan Dilian ada di sana, sebagian dari mereka duduk di sofa, sebagian lagi di kursi berlengan atau kursi yang tersebar di sekitar kantor besar itu. Dari orang-orang tersebut, Abby berada di level 51, Viola di level 50, Regina di level 58, Eda di 53, Joy di 47. Terakhir, Dilian masih di level 54, namun tidak butuh waktu lama untuk mencapai level berikutnya.
Viola adalah orang pertama dari pasukan elit yang mencapai tahap budidaya ke-6, yang memberinya posisi penting dalam kelompok tentara dataran hitam itu. Sedangkan bagi Regina, meskipun dia sudah mahir, sesuatu yang menantang untuk dilakukan di usianya, perjalanannya ke level 60 tidak akan mudah sama sekali. Lagi pula, dia sebelumnya sudah berada di level 57 selama beberapa waktu, jadi dia mencapai level 58 dengan relatif cepat. Tapi Minos tidak bisa mengharapkan dia untuk mempertahankan kecepatan kultivasi Raja Spiritual Muda, seperti yang terjadi pada sebagian besar letnanya. Bagaimanapun, dia menantikan hari ketika wanita itu akan menjadi ahli racun tingkat 3 tingkat rendah. Minos kemudian duduk di sebelah Abi dan memulai pertemuan ini, yang sudah dijadwalkan setelah kepergiannya baru-baru ini. Yah, aku yakin kita bisa memberitahu sekutu kita tentang masalah itu. Oh, jadi, informasi keluarga Miller tidak membawamu pada apapun lagi? Tepat. Dillian lalu menghela nafas setelah mendengar konfirmasi itu. Yah, jika tidak ada lagi keuntungan memiliki agen internal, maka membawa mereka ke pihak kita adalah hal yang mungkin memberikan keuntungan terbesar bagi tentara. Aku setuju dengan Butler Dillian, kata Joey dengan nada berat. Baru-baru ini, kami telah berhasil memulihkan jumlah korban jiwa akibat perang dan bahkan mencapai jumlah tentara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi itu masih jauh dari apa yang kami perlukan untuk memenangkan perang ini. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan pasukan sekutu kita. Saat ini, tentara dataran hitam sudah memiliki hampir 26.000 tentara, 8.800 diantaranya adalah jenderal spiritual, dan 19 orang adalah raja spiritual. Ini adalah jumlah yang besar untuk sebuah tempat yang hanya memiliki beberapa lusin penjaga sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi itu masih jauh dari cukup dari apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi musuh saat ini dan musuh yang akan segera datang. Akibatnya, Joey mau tidak mau mengutip hal seperti itu. Itu benar. Bahkan dengan mempertimbangkan keluarga Yale, kita bahkan tidak memiliki 30.000 jenderal spiritual untuk berperang. Komentar Abi, merasa bahwa anggota keluarga Parkinson, Austin, dan Miller diperlukan dalam rencana tentara. Keluarga Yale tidak cukup besar untuk menyediakan banyak pejuang yang mampu di dataran hitam. Di sisi lain, mereka nyaris tidak berhasil mempertahankan jumlah mereka selama periode ini ketika mereka mengalami begitu banyak kerugian. Artinya, keluarga Yale merekrut orang-orang di kota kering, sesuatu yang sangat penting bagi mereka untuk memulihkan kerugian dalam perang ini. Namun tanpa wilayah mereka, kekuatan ekonomi keluarga Yale telah berkurang drastis, sehingga mereka tidak dapat berkembang lebih jauh pada periode ini. Oleh karena itu, jika Minos ingin memenangkan perang ini, dia perlu menggunakan jenderal spiritual dari sekutunya. Dan untuk melakukannya, dia harus membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Bangkitnya dataran hitam bab 810 situasi kota kering. Yah, sekutu kita mungkin sudah dalam bahaya, jadi tidak buruk membawa mereka ke kota kering. Minos berkata setelah mendengar komentar ketiganya. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Abi menanyainya. Saat ini, kota kering sudah berpenduduk hampir 500.000 jiwa, dan kami telah mencapai kapasitas internal maksimum dari kawasan yang dilindungi kubah. Setelah kejadian di kota maritim, migrasi ke dataran hitam terus berlanjut hingga Night News merilis edisi yang membahas tentang eksekusi Otis. Itu karena keluarga sekutu Minos di wilayah tersebut terus berupaya menarik orang ke kota Minos hingga tanggal publikasi tersebut. Baru setelah itu, keluarga Nash, Cohen, dan Stokes menghentikan tindakan mereka karena tidak ada orang yang waras secara mental akan datang ke dataran hitam di tengah perang kemerdekaan. Akibatnya, hampir 20.000 orang telah tiba di kota kering pada periode antara migrasi besar-besaran penduduk kota maritim dan penerbitan berita malam. Oleh karena itu, kota kering telah mencapai batas kemampuan yang bisa dibangun dan tidak memiliki ruang untuk menampung ketiga keluarga tersebut sekaligus. Oleh karena itu, Abi mempertanyakan hal itu. Yah, tentu saja, kita punya banyak ruang di luar kubah, komentar Regina dengan nada santai. Tapi meskipun dia mengucapkannya seolah-olah itu hanya lelucon, dia serius dalam memberikan sarannya, yang ngomong-ngomong, tidak buruk sama sekali. Itu mungkin berhasil. Dillian mengangguk setuju. Namun, bagi Viola, yang paling tidak berpengalaman di sana, hal itu kedengarannya tidak terlalu bagus. Benarkah? Bukankah itu berbahaya? Berbahaya, hanya jika kita harus menghadapi kejadian seperti yang terjadi 8 bulan lalu. Joey menjawab pertanyaan wanita muda itu sambil memikirkan bagaimana agar saran Regina berhasil. Tetapi dengan tuan muda di sini, saya rasa tidak akan ada masalah. Musuh tidak boleh mengubah strategi mereka sampai kekuatan besar statuta kontra revolusi tiba. Jadi, sampai saat itu tiba, saya dapat mengatakan bahwa bahayanya akan minimal. Minos mengangguk setuju. Ya, kami dapat membangun kamp di luar kubah, dan itu bahkan dapat meningkatkan keamanan wilayah kami di sekitar kota. Dan orang-orang itu masih bisa bergantian beristirahat di kota kering, menggunakan layanan lokal, Del. Itu bukan rencana yang buruk. Bagaimanapun, masih perlu waktu sebelum hal itu terjadi.
Jadi, kita akan punya waktu untuk melakukan persiapan yang diperlukan agar sekutu kita tidak terkena bahaya yang tidak perlu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Kota Kering memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan bagi puluhan ribu lebih petani? Dia bertanya sambil memandang Dilian, yang menjalankan kota saat ini. Iya Tuan Muda, saya yakin kita akan mampu. Dalam beberapa bulan terakhir, kami berhasil menggandakan kapasitas menara budidaya setempat. Di sisi lain, seluruh bangunan umum telah diperluas hingga kapasitas maksimalnya masing-masing. Dan jumlah profesional spiritual di kota kami telah mencapai angka 3.000, dengan lusinan profesional kelas 2. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang berfokus pada penjualan sumber daya budidaya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, dan kelangkaan sumber daya tidak lagi sebesar sebelumnya. Dia berkata, melaporkan informasi penting ini untuk masalah yang ada. Kota Kering hampir terus-menerus, sejak kedatangan Minos di sini, menderita kekurangan sumber daya. Tentu saja, hal ini terkait dengan sumber daya yang dihasilkan oleh para profesional spiritual, bukan makanan yang ditanam di sekitar area ini. Bagaimanapun, Kota Kering adalah pengekspor sumber daya semacam ini, jadi tidak ada kekurangan makanan yang kaya energi spiritual di sini. Tapi pil, senjata, pada umumnya, artefak yang diproduksi oleh para profesional seperti chef, pandai besi, ahli susunan, semuanya harus antri panjang di kota ini. Hal ini terkait dengan rendahnya harga lokal, yang dengan tegas dipertahankan oleh Minos agar penduduknya menjadi lebih kuat dengan cepat. Jadi, sejak kedatangan Davis, alkemis pertama di Kota Kering, penduduk setempat sudah terbiasa dengan kurangnya sumber daya semacam itu. Dalam beberapa kasus, mereka harus menunggu berminggu-minggu untuk menerima beberapa barang, seperti dalam kasus pil. Namun, pasokannya telah meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah profesional di kota, dan sumber daya yang tidak banyak berguna bagi tentara dikumpulkan selama perang. Namun, meski dengan semua perbaikan, masih ada sumber daya, seperti pil tertentu, yang memerlukan waktu beberapa hari untuk dikirimkan. Namun situasi saat ini jelas memungkinkan kota ini menerima lebih banyak konsumen tanpa membuat kenyataan menjadi lebih buruk. Begitu, kata Minos puas. Nah, jika kota kita dapat menerima orang-orang ini, saya ingin Anda dan Joy mulai merencanakan apa yang diperlukan untuk migrasi sekutu kita. Sedangkan untukmu, Abi, mulailah pembicaraan dengan keluargamu dan orang-orang dari keluarga Parkinson dan Austin. Baiklah, ketiganya menjawab bersamaan. Bagus. Selain itu, aku ingin tahu bagaimana perkembangan kelompok kalian, ucapnya sambil menatap Viola dan Eda. Viola bertanggung jawab atas urusan pasukan elit untuk pertemuan ini. Di saat yang sama, Eda yang baru kembali dari Kota Kuning setelah bertukar shift dengan Angela, mengurus masalah sensitif di Kota Kering. Bagaimana keadaan panti asuhannya, Eda? Yah, semuanya tidak berjalan buruk. Dia berkata dengan tulus. Setelah periode ini, kami berhasil menempatkan 129 anak di bawah asuhan negara, serta 32 anak di bawah pengawasan luar. Yang terakhir mengacu pada anak-anak yatim piatu yang tinggal bersama kerabatnya tetapi diawasi oleh staf panti asuhan setempat. Sebagian besar dari anak-anak ini masih sangat muda, di bawah 5 tahun. Jadi, layanan kami tidak akan terlalu rumit terhadap mereka. Dengan kondisi kehidupan yang baik yang diberikan kepada mereka, pendidikan, pengobatan, dan pengasuhan, sejauh ini kami tidak mengalami banyak masalah. Para wali pada dasarnya adalah tentara yang memiliki misi untuk terhubung secara emosional dengan anak-anak ini, membantu mereka sebagai kakak atau adik yang sebenarnya. Memanipulasi perasaan orang memang kejam, tapi itulah salah satu cara terbaik bagi anak-anak ini untuk mempercayai negara. Oleh karena itu, panti asuhan yang dipimpin oleh Eda saat ini menggunakan strategi tersebut untuk mengasuh anak yatim piatu. Tetapi beberapa anak yang lebih besar, butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk tumbuh dan menjadi warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan lokal. Itu normal, komentar Minos tanpa banyak kekhawatiran. Kepribadian manusia ibarat lembaran kertas. Lembaran seseorang akan kosong saat lahir tetapi akan segera terisi pada beberapa tahun pertama kehidupannya. Dan setelah mencapai usia tertentu, yang tidak terlalu tinggi bahkan di dunia spiritual, tanda-tanda tertentu akan sulit untuk dihapus atau diubah. Paling tidak, beberapa kekaburan akan tetap ada, sesuatu yang, bahkan dengan banyak usaha dan kehati-hatian, akan tetap menjadi sesuatu yang akan menandai orang tersebut. Oleh karena itu, Minos memahami bahwa pekerjaan para staf panti asuhan setempat tidaklah mudah, dan tidak semua orang mampu memenuhi harapan pemerintah. Oleh karena itu, jawaban Eda sudah cukup baik baginya. Dia kemudian melihat ke arah Viola dan bertanya, bagaimana dengan pasukan elit? Setelah kita meninggalkan kerajaan tata ruang, kecepatan kultivasi para prajurit melambat. Namun, semua prajurit berhasil maju setidaknya sekali dalam beberapa bulan terakhir. Ike dan Barbara telah mencapai level 49 dan mungkin akan menjadi orang pertama yang mencapai tahap ke-6 setelah saya.
Yang lain seperti Robin, Humbert, Elmer, Dumas telah mencapai level 48 dan merupakan prajurit tingkat kedua dalam pasukan ini. Bagaimana dengan hasil pertempuran? Apakah kita mengalami kekalahan baru-baru ini? Kami belum mengalami kematian sejak awal perang. Namun 3 rekan kami mengalami luka serius dan untuk saat ini tidak dapat ikut berperang demi tentara. Mendengar hal tersebut, Dillian pun tak segan-segan mengomentari masalah tersebut. Jangan khawatir, Tuan Muda. Begitu saya mencapai level 56, saya akan bisa menyelesaikan masalah orang-orang ini. Oh, itu bagus. Viola kemudian selesai. Akhirnya, kami telah mencapai beberapa hasil bagus dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa dari kami mampu membunuh raja spiritual musuh. Pada saat yang sama, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 musuh yang terbunuh di tangan 100 prajurit kami.